Jadi ceritanya kok bisa gitu ya wound care masuk di disaster. Awalnya banyak juga tuh yang tanya ya, kenapa kok bisa sampai ke emergency. Jadi ceritanya tuh tahun 2006 tahun 2006 pada saat bencana di Yogyakarta, masih ingat nggak? Kalau nggak ada yang ingat berarti yang tua aku sendiri nih ya. Ya, ingat-ingat dan ikut hadir. Ya, oke, di Yogyakarta waktu itu. Jadi bermula dari sana, terus kemudian sebelumnya Aceh ya, kejadian Aceh, terus kemudian di Yogyakarta, terus kemudian pada saat kita sudah berkumpul banyak di asosiasi, ini kebetulan asosiasinya namanya Indonesian Wound Care Clinician Association, ini adalah grup alumni dari para lulusan Wound Care Indonesia. Jadi di situ kami coba melihat dan menelaah kira-kira apa sih sebetulnya yang mesti harus kita lakukan di masyarakat ya, karena kita menyentuh ke masyarakat, sebetulnya itu sih sederhananya ya, tapi memang masalah disaster itu menjadi satu perhatian sejak awal. Kenapa? Karena memang kondisi-kondisi di disaster itu suatu kondisi yang tidak mudah ya. Kita lihat, jadi diskusi hari ini mungkin ada beberapa hal yang kita akan diskusikan. Utamanya yang pertama adalah tentang introduction, terus kemudian disaster situation, yang ketiga adalah disaster strategy, dan tentu saja beberapa hal yang ditemukan pada saat disaster. Dan nanti saya titip video ya Pak Jajat. Saya udah kirim ke Pak Jajat sih, tapi takut kalau aku nggak kedengeran suaranya, jadi saya kirim video, jadi mohon di-download gitu ya. Jadi hari ini kita akan diskusi, mudah-mudahan tidak cukup panjang diskusinya, dan bisa hari-hari berikutnya. Siapa tahu diundang lagi gitu ya Pak ya. Oke. Tak kenal maka tak sayang gitu ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya pengen cerita dulu nih tentang histori atau sejarah dari wound care di Indonesia. Sebelumnya saya mohon maaf kalau misalnya slides-nya dalam bahasa Inggris, tapi saya akan cerita dalam bahasa Indonesia. Ini kebetulan slide ini sudah dipresentasikan dalam bentuk video rekaman, tapi harusnya sih dipresentasikan di Abu Dhabi ya, tapi ini sudah dipresentasikan di Kuala Lumpur waktu itu ya. Jadi memang kita sudah ada sekitar 20 tahun yang lalu sebetulnya, sudah sejak 1995. Waktu itu saya masih ada di rumah sakit, terus kemudian karena Indonesia kelihatannya membutuhkan banyak hal yang berhubungan dengan perawatan luka, sehingga pada tahun 2007 memutuskan untuk membuat satu NGO dengan nama Yayasan Wound Care Indonesia. Oke. Kemudian kita berkolaborasi dengan banyak kawan ya dari bidang kesehatan, terutama juga dengan Pro Emergency nih yang sudah amat sangat banyak menolong kegiatan di Wound Care Center. Dan saat ini kurang lebih ada sekitar 400 praktek mandiri keperawatan yang ada pada jajaran di kelompok INWCCA. Jadi kalau bisa dilihat ya, jumlahnya cukup menawan ya, walaupun belum mencukupi dari jumlah kebutuhan penduduk Indonesia terhadap perawatan luka. Jadi di Wound Care Indonesia sendiri kita punya satu model di mana kita melatih perawat-perawat di Indonesia oleh Corporate University Wound Care Indonesia. Di situ kita mengadakan sertifikasi CWCC atau Wound Care Clinician Program atau CWCCA, Certified Wound Care Clinician Associate. Misalnya contohnya nih salah satu pelatihan nanti yang Desember ini udah rame nih ya, nanti juga bisa lihat di FB situ. Salah satunya contohnya kita selenggarakan di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya di Solo misalnya ya, bulan Januari 2022 gitu, udah ada gitu. Jadi memang program kita terus menerus ya, program ini banyak terus diminati karena memang tidak dipungkiri bahwa perawatan luka kelihatannya sangat dempet sekali ya Pak dengan kegiatan-kegiatan keperawatan. Apalagi kalau perawatan luka itu kan ada produknya ya, ada produknya. Sehingga kelihatan apa sih yang harus dilakukan. Dari orang yang kehilangan integritas kulit atau kehilangan jaringan tubuh, terus kemudian kita rawat, jaringannya tumbuh lagi. Nah itu sesuatu yang kelihatannya agak sedikit berbeda gitu ya.
Ini salah satu contoh kegiatan kita pelatihan di salah satu puskesmas di DKI Jakarta. Ini juga menjadi salah satu proyek bahwa di DKI Jakarta kan banyak ya puskesmas. Nah, itu kita coba lewat primary healthcare, kita sudah mulai masuk supaya semua tatanan atau jajaran pasien-pasien atau masyarakat-masyarakat itu dari segi manapun bisa menikmati kalau mereka ada luka. Jadi programnya sendiri itu namanya Indonesian AdMap sebetulnya. Ini adalah program Wound Ostomy Continence Nurse. Jadi kalau misalnya baca tadi di flyers, Widasari Sri Gitarja WOC ITN itu artinya Wound Ostomy Continence and Trostomal Therapy Nurse. WOC-nya sendiri adalah bidang spesialisasi yang memang ditekuni, yaitu Wound Ostomy Continence. Saya suka bercandaan gitu sama kawan-kawan di student-student atau kawan-kawan di grup gitu ya. Jadi kita tuh mengatasi masalah-masalah 3B, bukan bintang biasa atau melakukan perawatan borok, berak, beser, supaya gampang aja ya. Nah, bahasa Inggrisnya Wound Ostomy Continence. Nah, ini memang dikerjakan hampir di seluruh dunia, memang dikerjakan oleh perawat. Oke. Untuk wound care-nya sendiri, tadi sudah dijelaskan, ada CWCCA, ada CWCC. Nah, jangan khawatir kalau misalnya kita ada di seluruh Indonesia, terus saya misalnya harus keliling Indonesia untuk melakukan pelatihan, tidak, tapi kami ada grup yang namanya Winners, Who Care for Indonesia Nurses. Jadi ini kelompoknya, ini ada Who Care for Indonesia Nurses, kami di sini keliling Indonesia untuk memberikan pelatihan-pelatihan, memberikan seminar dan lain sebagainya seperti hari ini ya, untuk membantu kawan-kawan kita mendapatkan satu pengetahuan yang berbeda atau unik tentang sebuah keperawatan. Dan mudah-mudahan juga kalau dilihat dari animo dan keingintahuan teman-teman kita di seluruh Indonesia, memang program perawatan luka itu kelihatannya masih menjadi saat ini ya, menjadi satu yang diminati oleh kawan-kawan semua. Dan satu lagi yang kita kembangkan adalah dalam pelatihan ini kita mengembangkan yang namanya clinical leadership. Ini penting sekali karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, pada saat kawan-kawan kita pegang luka, dia harus bisa melakukan atau melihat apakah luka yang dia rawat itu ada kesembuhan atau tidak. Nah, ini dibutuhkan satu jiwa kepemimpinan gitu ya, terhadap bagaimana dia melakukan perawatan terhadap lukanya dan juga kepada pasien dan lingkungan sekitarnya. Jadi memang clinical leadership ini sangat dibutuhkan sekali. Dia menentukan hal-hal yang dibutuhkan oleh si pasien. Apalagi pada kasus-kasus yang extraordinary, misalnya pada saat disaster. Nah, kalau pada saat disaster seperti ini kan nggak ada siapa-siapa ya. Mungkin akan sulit sekali di mereka menemukan multidisiplin pada saat di tempat gitu. Nah, dia harus menentukan keputusan. Nah, keputusan inilah yang kita butuhkan pada saat melakukan perawatan luka. Jangan sampai nanti ini mau diapain ya lukanya, mau ngapain ya, atau harus bagaimana dan lain sebagainya. Memutuskan harus menggunakan dressing apa, topikal apa, dia sudah bingung sendiri. Itu sebetulnya. Oke. Nah, ini adalah jumlah sebaran dari lulusan kita. Jadi hampir di seluruh Indonesia, bahkan sekarang udah di seluruh Indonesia nih sepertinya udah ada 20.000 ya, jadi sudah memenuhi target di seluruh Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke, dari ujung ada Aceh sampai ke Papua itu sudah ada, dan kita dalam satu networking, jadi tidak lepas ya. Jadi kita coba terus berhubungan, berkolaborasi dan bersinergi dengan kawan-kawan di seluruh Indonesia. Dan hebatnya lagi, yang kita tidak sangka gitu ya, ternyata jumlah lulusan yang berhasil kita luluskan ini, ternyata ini memenuhi hampir kebutuhan terhadap kondisi bencana di Indonesia gitu. Ya, dasar inilah yang menjadi pemikiran kita ya, di komite, di Winners, maupun di INWCCA Pusat, bahwa kebutuhan terhadap disaster, terutama penanganan perawatan luka, yang kalau kita lihat bahwa infeksi cukup tinggi atau kematian pasca bencana yang disebabkan karena infeksi cukup tinggi karena luka, itu menjadi concern kita. Dan kita lihat bahwa kawan-kawan kita di seluruh tanah air, mereka
sudah banyak dan mereka sudah seragam untuk melakukan perawatan. Oke. Itu kira-kira sekilas tentang InWCCA, tentang sejarah wound care di Indonesia, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke disaster. Nah, ketahuan ya, yang warna kuning nih yang menyala-nyala itu daerah eruption kita loh, volcanic eruption. Berarti kalau dilihat nih ya, kawan-kawan yang ada di sini nih mesti harus siap-siap nih. Perlu nggak ya saya belajar tentang perawatan luka gitu? Kalau kawan-kawan semua, saudara-saudara semua, Bapak Ibu sekalian ada di daerah yang ada kuning-kuning ini, nggak usah ragu-ragu lagi, segera. Karena kasusnya tuh betul-betul membutuhkan pertolongan dari perawatan luka. Sebetulnya sederhana gitu ya. Oke. Terus kenapa sih kok Indonesia jadi tinggi? Karena memang di Ring of Fire ini Indonesia semua nih kena nih semua nih ya. Ini Indonesia semua jadi ya. Jadi kenapa kok kita banyak sekali earthquakes? Bayangkan dari tahun kita mulai itu dari tahun 2016 sampai sekarang, itu kurang lebih ada sekitar 9 disaster itu terjadi di kita, dan kita bisa lihat gimana empirical study-nya itu kita bisa capai gitu ya. Sehingga muncul telahan apa sih yang harus dilakukan pada saat disaster situation gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat nih ya misalnya nih mungkin saya kebalik-balik ya, ke tahun 2017. Ini ditemukan sekitar 340 luka-luka. Oke. Terus kemudian dampak bencana lagi bisa kelihatan mana? Oke, luka-luka ada sekitar 864 orang. Ya. Terus kemudian di Jogja ini tadi saya cerita tahun 2006. 57 detik itu sebentar loh. Itu tiba-tiba sudah terjadi 40.000 orang dengan luka-luka. Itu bayangkan. Itu dunia itu datang ke Indonesia itu mengirimkan bantuan alat-alat kesehatan untuk perawatan luka ke Rumah Sakit Sarjito waktu itu. Tapi sayangnya itu belum ada yang bisa mau menggunakan hal tersebut. Itu buat apa gitu. Sehingga pada saat itu, waktu itu saya masih ada di salah satu rumah sakit di Jakarta ya. Itu saya diberitahu bagaimana kalau datang ke sana, ke Yogyakarta, untuk memberikan edukasi bagaimana menggunakan alat dan bahan tersebut, sehingga bisa digunakan pada saat bencana. Bayangkan, 57 detik, 40.000 orang luka-luka. Oke. Terus kemudian muncullah tahun 2016, itu kejadian di sana, kita lakukan edukasi dan lain sebagainya, karena masih sendirian, terus kemudian keluar dari pegawai negeri, terus kemudian bikin NGO dan lain sebagainya, sehingga akhirnya kita berkumpul dalam satu program gitu ya, satu kegiatan asosiasi gitu, yang namanya InWCCA tadi, terus kemudian kita bersepakat, ini lulusan sudah banyak, terus kelihatannya memang disaster itu menjadi sesuatu yang menjadi concern ya, menjadi concern. Terus kok kebetulan tempatnya tuh pada tahun 2016 pertama kali kita mulai itu adalah tempat di mana presiden kita ada di sana gitu. Presiden InWCCA itu Edi Mulyadi ada di sana pada tahun 2016 di PD Aceh. Nah, disitulah kita mulai. Bagaimana caranya kita bisa mengajak seluruh personil InWCCA yang sudah pernah kita latih di sana untuk melakukan perawatan luka. Perlu diingat loh, pada saat disaster itu bukan sesuatu hal yang tiba-tiba kayak kita di klinik gitu. Bisa disetting. Nanti kalau ketemu pasien begini harus bagaimana, ketemu begini harus bagaimana. Tapi pada saat keadaan bencana itu orang panik gitu ya, panik. Tiba-tiba lari bawa
bahwa anaknya yang sudah kesiram minyak panas misalnya atau air dan lain sebagainya ya. Jadi di situ ditemukan ada 128 luka berat, 489 luka ringan. Tapi kegiatan yang kita lakukan adalah kegiatan di primary care, artinya kegiatan yang tidak dilakukan, yang lebih mudah dilakukan pada saat mereka kondisinya tidak membutuhkan masalah ABC-nya sudah teratasi. Karena kita lihat ada 489 ya, yang itu memang tidak tertangani di rumah sakit, jadi lebih banyak tertangani di komunitas. Oke. Terus kemudian bergerak ke Aceh, kita lihat lagi, ada lagi ledakan sumur minyak, itu juga menjadi salah satu, studi kita ya. Ada 38 orang yang terluka di sana. Nah ini setting-nya lebih banyak rumah sakit sebetulnya ya, lebih banyak rumah sakit, tapi 38. Oke. Terus kemudian ada lagi ini, yang terdampak, kalau masih ingat di Lombok ya, itu ada yang luka-luka juga cukup banyak ya. Luka berat, luka ringan 223, 120, 58, oke. Terus kemudian di Palu, Donggala, ya mungkin lihat kegiatan-kegiatan kita, kawan-kawan kita di Palu dan Donggala cukup ramai di sana karena sampai 2.000 lebih kasus ya. Terus kemudian tahun 2020 karena ada COVID ya, sebetulnya COVID juga termasuk bencana sih. Kawan-kawan kita dengan pressure injury di muka karena menggunakan facial mask gitu, itu juga sebenarnya yang kita catat saat ini, tapi masuknya ke pressure injury atau dekubitus karena menggunakan medical advice. Itu ada lagi tersendiri. Kita lebih condong ke bencana yang disebabkan karena alam ya. Tahun 2020 tercatat ada sekitar 273 luka, terus kemudian 2021 kemarin kita banyak sekali pada saat COVID ya, kita ketemu juga gempa di Majene ya, di Mamuju, Majene di sana. Nah, di sana juga tim kita juga relawan juga turun di sana. Walaupun lukanya sampai 12.000 sekian lebih ya, memang kita tidak bisa menangani semuanya, tapi yang bisa kita pegang aja pada saat itu. Terus kemudian hal-hal lain yang menjadi dasar untuk kita berpikir bahwa disaster wound management itu sangat penting adalah beberapa telaah studi yang mungkin bisa dipakai pegangan oleh kawan-kawan semua. Misalnya ini ada studi ya, dia systematic review, ada 62 studi di situ, dia bilang bahwa wound management di lapangan tuh membutuhkan cleansing, debridement, dressing gitu ya. Dan good wound care itu bisa menurunkan angka kematian dan angka kesakitan yang diakibatkan karena infeksi luka. Hal lain juga CDC juga cerita bahwa emergency wound management di healthcare profesional itu sangat dibutuhkan sekali, sama untuk menghindari potensial terjadinya infeksi. Jadi luar biasa sekali ini pro emergency sudah melirik hal tersebut ya, bahwa memang seluruh tim emergency mestinya memang semuanya sudah harus lebih awareness ya Pak Jajat ya, lebih awareness atau lebih menyadari bahwa penting sekali kejadian ini gitu ya, apalagi kalau bisa sampai save life dan save limb ya. Oke, terus kemudian ini ada juga retrospektif review ya, itu di Korea dan Filipina sekitar 160 pasien yang mereka 44% dia ada infected wounds yang diakibatkan karena tidak adekuatnya wound care yang disebabkan karena benda asing ya, yang nempel di luka. Padahal sebetulnya kalau benda asing, kalau kita bisa lakukan perawatan yang benar dengan konsep autolisis debris demam, artinya hanya menggunakan balutan saja, itu bisa teratasi masalah infeksinya. Sesimpel itu gitu ya. Terus ini juga ada empirical study ya, di Haiti nih kalau nggak salah ya. Di Haiti itu yang paling banyak sekali terjadi 300.000 luka di sana. Dan mereka sudah mulai bagaimana caranya ada triase yang berhubungan dengan wound care dan pasien safety. Indonesia sendiri, kita juga sudah masukkan dalam jurnal ya, memang reflektif kita, strategi InWCCA ada sekitar 765 luka yang kita rawat. Ini adalah data-datanya, nanti bisa kawan-kawan baca di Asian Wound Journal di sana, sehingga bisa kelihatan apa sih, berapa banyak luka dan lain sebagainya. Tapi nanti kalau yang dalam bahasa Indonesia juga ada kok. Saya udah kirim ke Pak Jajat juga. Jadi nanti bisa diambil ya. Oke. Jadi kalau bisa dibandingkan nih, bisa dibandingkan. Jadi impact-nya itu sebenarnya apa sih? Impact-nya kepada kita gitu ya. Untuk disaster ini.
Oh ternyata wound care itu major loh ya. Kalau orangnya udah meninggal, ada luka, udah meninggal ya kan nggak dirawat lagi ya. Tapi kalau dia sudah ada luka, angkanya sangat tinggi sekali nih, ya, angkanya sangat tinggi sekali. Dan infeksi pasca bencana itu memang harus dihindari dan menjadi satu concern hampir di seluruh dunia. Bayangkan kalau misalnya yang datang hanya misalnya Rifano, iodin gitu ya, terus kemudian pakai kasak biasa, terus dibungkus. Pada saat direfer atau diganti balutan lagi, bukanya udah susah ya, bukanya susah, terus kemudian pasiennya infeksi, itu justru angkanya lebih jelek. Yang kita takutkan adalah pasien-pasien ini memiliki komoditi yang jelek, misalnya dia dengan diabetes, gitu ya, atau penyakit-penyakit autoimun yang lain, gitu. Kalau dia tidak ada masalah seperti itu, biasanya luka akan sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau dia bermasalah gitu, dengan daya tahan tubuh yang rendah dan lain sebagainya, itu infeksi akan lebih cepat terjadi. Oke. Terus gimana sebetulnya situasinya sendiri tentang wound-nya tuh ya. Jadi dari telahan beberapa tempat disaster yang kita lalui ya, yang kita temukan, tuh pasien luka tuh mesti munculnya dari infeksi dulu tuh. Kalau dia tidak teratasi pada saat luka akut ya, kan kejadian luka pertama kejadian akut ya, terus kemudian tidak teratasi masalah proses penyembuhan lukanya, sehingga dia jatuh ke infeksi. Kalau dia lebih dari 3-5 hari, terus kemudian masih ada tanda-tanda inflamasi, berarti terjadi infeksi. Lebih dari itu, berarti dia sudah masuk ke chronic wound. Susahnya kalau dia sudah masuk ke chronic wound tapi tanda infeksi tidak berkurang, dia masuk ke crash syndrome. Kalau dia masuk ke crash syndrome, mau nggak mau, kalau nggak dia meninggal ya dia harus diamputasi. Gitu. Makanya mereka selalu bilang prevent complication, cegah komplikasi. Komplikasi apa? Infeksi. Karena bisa mengakibatkan apa? Kematian. Terus pada saat dia kehilangan tubuh, yang paling ditakutkan apa? Major depression. Depresi pasiennya. Yang tiba-tiba dia sudah kena bencana, terus kemudian karena hanya perawatan luka yang tidak maksimum, terus kemudian dia kehilangan salah satu bagian tubuhnya dan dia jadi depresi. Mungkin sering dulu waktu di film tuh ya, yang film tsunami itu siapa yang anak D5 tuh ya kehilangan salah satu bagian tubuh dan lain sebagainya. Itu kejadian yang betul-betul memang. Dan itu memang di fakta yang kita lihat di daerah yang ketidakmampuan kita menangani tadi. Sekian ribu, 12.000, 20.000, kita hanya bisa proyek ini hanya bisa baru sampai 765 kasus yang bisa ditangani. Oke. Jadi ini experience-nya ya 2016 sampai 2021 terakhir kemarin. Nah, hari ini kawan-kawan kita masih terjun di lapangan ya di Jawa Timur tuh ada. Jadi kita ada gubernur di sana. Ada presiden, ada gubernur. Nah, gubernur Jawa Timur sedang turun ke lapangan untuk membantu program pasien-pasien di bencana. Sinabung, Prolak, Palu, Banten, Samarinda, Jakarta kemarin waktu floating ya. Ternyata banjir juga problemnya juga cukup ada ya, cukup ada untuk wound care. Oke. Terus strateginya gimana? Ini kan yang mau kita diskusikan ya. Strateginya gimana? Oke, jadi kita pahami nih, kita udah pahami bahwa masalah emergensi pada wound management itu karena ketidakmampuan petugas kesehatan terhadap masalah yang harus dihadapinya, ketidakmampuan kita memanage konsep bagaimana sih sebetulnya pada saat kita melakukan perawatan luka. Kita mestinya harus memahami bahwa healing proses atau proses penyembuhan luka itu ada fasenya. Nah, yang sering kali kita hadapi adalah mungkin pada saat kita di bangku sekolah ya, bangku kuliah, belajar perawatan luka ya gitu ya. Pokoknya kalau ada luka ya dibalut gitu. Tapi kita mesti harus berpikir bahwa setelah pembalutan itu pada saat dibuka lagi jangan sampai hasilnya tuh jelek gitu. Ya harus efektif, harus safe, dan harus dengan clinically competence. Artinya dia tahu apa sih yang harus dia pahami gitu. Jadi pada saat terjadi bencana tiba-tiba timbul, yang harus dilakukan adalah preparation. Jelas tuh ya. Apa yang mau dilakukan preparationnya nanti dijelaskan satu-satu. Habis itu apa? Siapkan base camp-nya. Habis itu cek semua kompetensi yang ada dalam manajemen tim. Di timnya itu mampu nggak dia melakukan
kompetensi tadi. Kompetensinya kita rangkum dalam 7 Step Disaster Wound Management. Makanya judulnya di depan tuh 7 Step Disaster Wound Management. Sebenarnya ini adalah satu efek marketing aja ya. Apa sih 7 Step Disaster Wound Management? Ini adalah step di dalamnya yang kita bentuk sebagai strategi dari project wound management. Terus apalagi yang mesti harus dipersiapkan? Multidisciplinary coordination. Terus apalagi? Dokumentasi yang tepat. Yuk kita lihat satu-satu ya. Oke. Jadi yang mesti harus kita lakukan apa? Gitu ya. Berarti harus disiapkan dari awal. Kita ada presiden Indonesia CCA itu di pusat, oke. Terus kemudian kita punya pimpinan-pimpinan di masing-masing daerah yang kita kenal dengan nama gubernur, dan mereka itu harus disiapkan bagaimana mereka harus memiliki strategi terhadap bencana. Ini terus kita latih tiap saat ya, kita terus mulai latih terus. Jadi gubernur ini akan berkoordinasi dengan presiden untuk melihat seberapa jauh kemampuan kita nanti turun ke bencana. Terus kita bikin WA grup koordinasi supaya tim yang lainnya, misalnya bagian administrasi ya, menyiapkan surat tugas dan lain sebagainya, itu ada sekjen yang akan lakukan. Terus kemudian kita report ke lokal government ya, misalnya dinas kesehatan, terus Badan Nasional Bencana daerah di situ, atau kita berdiskusi atau multidisiplinary dengan lembaga-lembaga yang lain, misalnya Dompet Duafa, BSMI, PMI, dan lain sebagainya ya. Nah, di situ tuh kita lakukan preparation, kita cek. Terus habis itu kita juga tidak kesampingkan, kita cari lokasinya mau di mana ya. Lokasi bencana yang mau kita cari itu sebelah mana. Itu harus ketemu kita. Ini biasanya kita searching kemana-mana nih. Ada kawan, ada networking, dan lain sebagainya. Pokoknya harus ada base camp berdiri. Jangan sampai nanti tim kita keleleran. Tim kita nggak tahu mesti harus kemana. Kan mereka perlu istirahat, perlu scheduling, dan lain sebagainya. Ada transportasi di situ, terus tempat menaruh barang. Karena di base camp tadi, nanti kita akan buat wound clinic di situ. Jadi nanti masyarakat bisa datang ke situ. Terus kemudian kita siapkan juga donation. Nah, donation ini kita bekerjasama juga dengan ASEAN. Jadi kebetulan saya sebagai salah satu representatif dari ASEAN, ya, Wound Council ya di situ. Jadi kita laporkan juga ke tim di ASEAN, Indonesia sedang ada kecelakaan, ada disaster misalnya, ada gempa dan lain sebagainya. Terus nanti kawan-kawan di sana juga banyak juga yang membantu ya. Terus kemudian kita juga cari tools-nya tuh dari mana aja. Alat-alat kesehatan yang bisa dibantu itu seperti apa. Karena di situasi bencana itu sangat crowded, kawan-kawan kita yang turun ke bencana kita lengkapi dengan jaket misalnya ya, dan beberapa alat properties yang lainnya. Kalau saya lihat sih kita kayak tukang AC gitu ya, udah pakai jaket, tulisan InvestCCA gitu, turun ke lapangan gitu ya, contohnya misalnya. Tapi tetap bawa surat ya, bawa surat rujukan, surat tugas, oke. Dan kemudian kita mengikuti schedulingnya. Kapan kita schedule kita turun. Jadi kita nggak langsung brok semuanya turun ke lapangan, enggak. Karena kita misalnya ganti 3 hari sekali, berarti teman kita nanti ada setiap 3 hari sekali bergantian muncul. Ini salah satu contoh base camp wound clinic ya. Jadi kita ada base camp-nya, terus kemudian kita juga lakukan outpatient clinic. Jadi kita juga ada home visit ya ke pasien, terus kemudian atau ada hospital visit. Ya ini pasien yang kita temui gitu ya. Jadi kalau yang ini belum diapa-apain ya, pasiennya sakitan kayak gini kan, kalau kasar begini aja kalau dicabut rasanya sakit ya. Terus kita mau guyur-guyur pakai air juga kan rasanya udah susahnya banget gitu. Nah kalau sudah rapi begini tuh biasanya pasien akan lebih nyaman. Oke. Nah, terus pertanyaannya, kalau gitu 7 Step Disaster Wound Management tuh ngapain aja? Kalau bisa dilihat mereka lagi ngerjain di lapangan, tapi pasiennya tenang kan, perawatnya nggak ditendang ya. Bahagia gitu ya, wajahnya juga kan senang gitu ya. Jadi kalau lihat 7 Step Disaster Wound Management kompetensi, ini loh. Ya. Jadi ada 4 tahapan ya, yang di dalamnya ada 7 gitu. Jadi A, B, C, D, E, F, G itu 7, tapi di dalamnya sebenarnya ada 4 tahapan. Yang pertama, emergency situation. Yang kedua, preparation plan dan wound care management. Itu yang tadi itu yang dijelaskan. Terus yang ketiga, evaluasi. Yang keempat adalah kolaborasi. Nah, 7 Step Disaster Wound Management ini kemarin sudah kita declare
di acara konferensi di Aceh ya. Jadi kita di InvestCCA itu setiap 2 tahun sekali sebetulnya, ini karena COVID, jadi kita nggak bisa lakukan konferensi secara offline, tapi kita juga tidak lakukan secara daring. Insya Allah 2022 bersama dengan ASEAN Women Council nanti akan diselenggarakan di Jakarta. Tapi ini 7 Step Disaster Women Management kemarin kita declare di Aceh karena pertama kali kita mulai menulis tentang 7 Step Disaster itu di Aceh. Bukunya juga ada, tuh nanti bisa diminta bukunya ke WUKER juga bisa, atau ke InvestCCA bisa, itu Pak Presidennya sendiri yang merangkum dan menulis tentang Project Disaster Women Management. Oke, jadi pada tahapan pertama atau pada risk emergency situation, ya, yang kita lihat adalah ABC clear nggak gitu. Kalau ada bleeding bisa diberhentikan atau tidak. Misalnya dengan pressure atau pakai tourniquet dan lain sebagainya. Sedangkan kita sendiri ya yang di primary care-nya atau di komunitas kita ngambilnya yang green, gitu ya. Jadi kita nggak ambil yang red atau yellow. Jadi kalau yang red yellow kita tangani, habis itu kita refer ke hospital. Jadi lebih cepat kita lakukan. Jadi yang sehari-hari nanti kita follow up dan lain sebagainya itu lebih ke green ya. Kalau yang mereka ada masalah-masalah ABC setelah kita rawat terus kemudian kita refer. Harapannya pada saat di rumah sakit, pada saat petugas di rumah sakit membuka balutan dan lain sebagainya, pasien udah nggak kesakitan lagi dan angka infeksinya turun karena kita lakukan perawatan lukanya tanpa balutannya sedemikian rupa tidak menyebabkan infeksi. Oke. Yang kedua, kita cek semua tim kita, walaupun sudah ikut pelatihan loh ya, kalau dia nggak pernah pakai dan tidak pernah melakukan perawatan luka, ada resiko kan ya, ada resiko dia lupa gitu loh, apalagi namanya wound care itu kan skillful ya, benar-benar skillful, jadi benar-benar harus belajar gitu. Jadi yang harus dipahami, mereka harus kita tanya, masih ingat nggak nih assessment? Terus masih ingat nggak anatomi fisiologi? Masih ingat nggak tentang wound healing proses? Masih ingat nggak tentang evidence based dressing? Kalau semua yang kita lakukan mereka sudah ingat semua, tuh berarti udah pas nih. Apalagi kalau dia bilang saya buka praktek mandiri Bu, Pak ya, saya buka praktek mandiri, pasien saya sekian dan lain sebagainya. Nah itu lebih memudahkan kita dalam satu tim, sehingga scheduling kita tidak perlu lagi coaching atau pemantauan dan lain sebagainya. Oke. Sebenarnya perawatan luka itu simpel sekali. Kalau kita lihat wound healing continuum, jadi kalau kita ketemu pasiennya sudah warnanya merah, kan pasien bencana warnanya merah kan, karena baru ada kejadian gitu ya. Nggak, tinggal rawat aja terus sampai dia epitelisasi, udah itu aja. Yang ngeri kan kalau dia sudah jatuh ke infeksi. Misalnya infeksi ada nekrosis, warnanya kuning. Berarti kalau dia warnanya kuning, bikin dulu dia jadi merah. Kalau dia merah baru dia bisa menutup dengan baik. Kalau dia hitam, warna dasar lukanya atau warna lukanya, mau nggak mau warna hitam ya kita buat dulu dia supaya jadi kuning dulu, habis kuning terus merah, terus baru warnanya pink jadi epitel. Jadi kalau gitu pada saat terjadi bencana, sebaiknya luka yang warna merah kita buat warna kuning dan hitam nggak? Ya enggak. Gimana caranya luka yang tadinya warnanya sudah merah, kita bersihkan sedemikian rupa supaya proses penyembuhannya akan lebih cepat. Jadi kalau ada inflamasi, proliferasi, maturasi, masih ingat kan ya tentang hal ini? Jadi kalau pertama kali kita lihat, berarti fase inflamasinya ini harus diatasin dulu. Caranya pakai apa ya? Pakai balutan gitu. Supaya apa? Supaya segera proliferasi, supaya remodeling. Karena ini tadi nih, kontinumnya ini cuma sederhana aja. Datangnya warna merah ya, segera dibuat epitelisasi. Jangan sampai terus pasiennya kita rawat jadi warna hitam, jadi perjalanan kita panjang. Kalau perjalanan kita panjang, ya udah nih butuh waktu kurang lebih sekitar 3 bulan. Makanya kawan-kawan kita di bencana, aku bilang tuh mereka tuh pahlawan-pahlawan sekali. Saya di Yogyakarta cuma dikasih waktu 2 minggu aja, sisanya teman-teman di sana gitu kan. Tapi kalau kawan-kawan kita InvestCCA ini yang tergabung dalam grup bencana ini, mereka ada di sana kurang lebih sekitar 3 bulan. Presiden Republik Indonesia udah bilang udah selesai bencana, tapi kita masih tetap di tempat. Buat apa follow up? Karena progres healing proses itu nggak sebentar gitu ya. Healing proses itu butuh waktu kurang lebih sekitar 12 minggu. 12 minggu ya bagi 4 kan 3 bulan ya. Nah kayak gitu.
Jadi mereka betul-betul pahlawan buat masyarakat lah khususnya ya yang terdampak pada bencana. Oke. Terus kemudian yang perlu dipahami lagi bahwa luka yang dirawat itu harus lembab gitu. Nah, di kita tuh masalah lembab itu masih pro dan kontra gitu. Jangankan di nursing dengan multidisiplin lain, mesti udah taruh aja, pakai iodin tutup pakai kasak selesai gitu. Kering gitu. Kalau kering itu nggak akan timbul yang namanya proses penyembuhan luka. Ini contohnya pasien terbakar gitu kan, ya dibiarkan aja ya jelek gitu. Jadi gimana ya dirawat supaya apa? Supaya yang kayak gini tuh hilang gitu. Supaya terus jadi merah, kalau udah jadi merah kan cepet dia nutupnya. Kok jadinya nutupnya cepet ya enak. 2 minggu selesai. Ya, kasus-kasus seperti ini kan sering ditemui di bencana gitu. Tapi konsep tentang moisture balance itu yang mesti harus dipahami. Kalau dia tidak moisture balance ya, tidak lembab, yang terjadi adalah tadi jaringannya jadi nekrosis. Oke. Terus kemudian di program pelatihan perawatan luka, kita tuh udah bisa nentuin gitu loh, bisa nentuin seberapa jauh sih dari hasil pengkajian kita terhadap proses kesembuhan. Itu dikenal dengan nama Wiener Scales. Nih. Jadi ada poin-poinnya yang kita udah pahami. Ini 1 menit ya udah harus selesai kita ngelakuin. Jadi nggak perlu, ini apa ya, wound dimension apa nih? Enggak, kita udah tahu nih, 10 ini kita udah bisa bikin skornya gitu. Oh, pasiennya lukanya warnanya merah, sudah granulasi, stadiumnya 2 gitu ya. Jadi epidermisnya aja yang hilang, berarti udah 2 minggu selesai. Nah, kayak luka yang tadi tuh, luka bakar tadi. Itu udah ada di kepala kita gitu. Jadi konsep ini tuh simpel sebetulnya ya. Tapi memang harus skillful, harus dipelajari, harus dilatih dengan apa? Dengan pegang pasiennya. Jadi pada saat bencana, tiba-tiba brek dikasih luka segitu banyaknya, kita udah tahu yang mesti harus dilakukan. Oke. Itu tadi konsepnya, ya. Terus hal lain yang perlu dipahami adalah memahami tentang bagaimana cara mengganti balutan. Nah, yang lucunya tuh kawan-kawan kita ya cerita, sekarang itu kalau ganti balutan harus ditulis. Ini dibalut oleh INWCCA gitu. Sebenarnya pengen ketawa juga, kenapa kok ditulis gitu? Iya, soalnya kita harus KIE juga ke pasien, ke edukasi ke pasiennya. Ini jangan diganti ya, kurang lebih 3 hari. Nanti tim kita akan datang ke sana untuk lakukan perawatan luka lagi. Soalnya apa? Yang datang ke bencana kan banyak, ya nggak? Semuanya juga pengen juga rawat luka gitu. Jadi kalau udah ada yang rawat luka, terus besok dibuka lagi, dirawat lagi gitu. Nah itu kan juga cukup menyusahkan ya. Tapi bagaimana kalau semua petugas kesehatan bisa rawat luka? Nah itu kan lebih luar biasa. Jadi menyenangkan gitu. Sudah sama cara perawatannya. Nah, makanya waktu Mas Jajat bilang, Mbak Wida coba deh kita coba di Pro Emergency cerita tentang disaster wound management. Wah, saya udah langsung angkat tangan nih. Oke, saya mau gitu ya. Jadi sebetulnya sangat mudah karena dressing yang dibutuhkan juga nggak susah. Ini contohnya ya, advanced wound dressing dan topical antiseptic. Udah itu aja yang dibutuhin. Tujuannya apa prinsipnya? Ngurangin nyeri pada saat dibuka. Oke. Terus kemudian dia bisa kompresi supaya tidak terjadi perdarahan yang hebat. Terus protek luka supaya tetap dalam kondisi yang lembab. Terus protek kehilangan dari cairan tubuh. Terus pasiennya bisa lebih nyaman ya. Walaupun dia immobilize tapi dia lebih nyaman. Terus udah gitu apa yang paling penting? Promote wound healing. Proses penyembuhan lukanya cepat, itu yang paling penting. Jangan sampai pasien berlama-lama. Yang tadinya ketemunya nggak mungkin kan luka pertama kali terus tiba-tiba hitam gitu ya. Luka terus pasti merah dulu gitu. Nah kalau jadi hitam itu kan gara-gara proses penyembuhan lukanya tidak berjalan dengan lancar. Ya, mudah-mudahan dipahami. Nah ini contoh-contoh beberapa dressing yang kita gunakan. Namanya Alginate, ini untuk menghentikan perdarahan. Silver dressing, ini untuk antimikrobial, jadi kita menghindari terjadinya infeksi. Kita yakini luka-luka yang kita temui itu adalah luka-luka yang kontaminasi. Oke. Belum tentu terinfeksi loh, tapi dia kemungkinan bisa terjadi infeksi. Nah, kalau sudah terjadi lokal infeksi, artinya panas, merah, dan lain sebagainya, itu kita boleh menggunakan silver dressing. Oke. Terus kemudian, untuk luka bakar, biasanya kan nyeri. Nah, kalau hanya satu single dressing aja, agak sulit gitu. Jadi kita siapkan hydrogel. Kita taruh hydrogel di situ supaya apa? Supaya dia bisa menghidrasi selnya gitu, supaya cairan bisa terpenuhi dan rasa sakit berkurang.
Terus kita juga ada beberapa Zimtrim paste. Ini kebetulan kalau simple wound care yang Metcovazin ini memang temuan saya sudah dari sejak hampir 20 tahun lah saya menekuni penciptaan model program ini. Jadi ini kebetulan saya buat, terus kemudian kita kerjasama dengan farmasi, terus kemudian sudah diproduksi massal ya, terus kemudian untuk Metcovazin silvernya itu sudah dengan AKL ya. Jadi ini gampang banget caranya. Oke. Terus kemudian ada lagi yang namanya hydrocolloid. Jadi cuma tinggal ditempel aja, nggak usah susah-susah gitu. Misalnya lukanya hanya lecet-lecet aja tapi banyak gitu ya. Itu juga boleh pakai hydrocolloid. Itu simple banget. Atau kalau kita ada foam dressing ya, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan apa istilahnya offloading supaya menghindari rasa sakit yang berlebihan gitu ya. Karena tekanan dan lain sebagainya kita bisa gunakan foam dressing. Cara makainya gitu kan. Terus gimana cara makainya gitu? How to dress the wound gitu. Makein bajunya tuh gimana gitu. Implementasinya tuh gimana. Nah, kita ada pendekatan yang namanya 3M. Jadi kalau lihat luka, kawan-kawan kita tuh di CWCCA tuh, InWCCA tuh udah langsung terpikir. Pokoknya kalau lihat luka tuh 3 yang dikerjain. Yang pertama, cuci luka. Yang kedua, buang jaringan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Tadi foreign body ya. Benda asing atau yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu bisa menyebabkan infeksi. Jadi itu harus dibuang. Terus yang ketiga, pilih balutan yang tepat. Oke, pilih balutan yang tepat. Ini salah satu contohnya. Ini datang ke klinik nih sebenarnya ya, datang ke klinik. Ini tahun 2022 gitu. Tahun 2022 saya masih dapat rujukan gitu dari salah satu rumah sakit. Itu modelnya tuh kayak gini cara ngerawat lukanya. Itu kan sedih banget gitu ya. Saking bingungnya gimana cara ngerawat luka. Berarti masih ada PR besar nih buat kita bahwa kawan-kawan kita di profesional kesehatan, mereka belum memahami cara perawatan luka yang tepat gitu. Bukannya salah, tidak, tapi belum tepat. Sehingga apa akibatnya? Akibatnya kasus infeksi tinggi gitu ya. Oke. Nih, simple caranya. Jadi kalau ketemu luka kayak gini, udah kasih dressingnya awal. Jadi pada saat kita menaruh primary dressing, namanya primary ya. Jadi dressing primer yang ditempelkan di luka. Terus kemudian dressing kedua bisa kasak ya. Jadi pada saat nanti dibuka itu nggak menempel. Karena dressing yang pertama kita taruh adalah dressing yang mempertahankan kelembapan atau balutan yang mempertahankan kelembapan. Sehingga pada saat kita tempelkan balutan, ini kemudian kita kasih yang lembut ya. Ini biasanya aku pakai cotton wool ya. Biasanya kalau di gips tuh ada, terus di luar pakai elastis verban seperti ini, nanti dibuka kurang lebih sekitar 3-5 hari, tuh ya. Jadi pasien tuh nyaman gitu ya. Pasien itu nyaman. Jadi ada primary dressing itu harus lembab sehingga pada saat dibuka dia tidak menempel. Itu sebetulnya prinsipnya. Jadi kepandaian kita memilih topical terapi. Tadi apa? Mencuci, membuang jaringan mati, dan memilih topical terapi. Oke. Dilakuin nggak di disaster? Iya, dilakuin gitu. Ya, jadi kalau seperti ini dilakukan oleh kawan-kawan kita di disaster, pasien tuh benar-benar tertolong, nyaman dia gitu, ya, nyaman sekali. Mungkin kawan-kawan nanti lihat di FB gitu ya, kawan-kawan di bencana tuh misalnya di FB-nya Mas Taufik Lombok atau FB-nya Pak Edi Mulyadi atau FB-nya Pak Ikram Bauk di situ. Aduh, gimana susahnya ngebuka balutan yang kasak gitu ya. Karena yang nemukan bukan kita gitu kan, tapi untuk evaluasi berikutnya terpaksa kita yang harus lakukan karena mereka datang cuma sekali aja gitu. Berikutnya tuh nggak ada follow up, padahal luka tuh nggak bisa cuma 1 kali, luka tuh perlu follow up. Jadi pasien-pasien kita harus tercatat, terdata. Contohnya gini ya, supaya nggak dibuka, udah ngerjain susah-susah terus dibuka gitu ya. Oke. Nah ini simple dressing ini pakai transform film, pakai apa namanya hydrocolloid yang disambungkan seperti ini gitu. Ini juga salah satu contoh simple dressing. Jadi nggak susah tuh ya, supaya nyaman pasiennya kasih gini gitu ya. Tapi udah ditulis sendiri. Ini simple dressing kita sebut ya. Oke. Nah terus yang ketiga adalah evaluasi. Jadi kalau pasien yang tadi sudah aman gitu, kalau dia tidak butuh ke rumah sakit, berarti kita harus follow up. Evaluasi berarti kita after 48 atau 72 hours.
3 sampai 4 hari berikutnya, 2-3 hari berikutnya harus kita cek ya, kita follow up pasiennya. Kenapa? Supaya pasiennya tidak jadi jatuh ke tempat yang lebih jelek lagi gitu ya. Sudah kena sakit terus kita nggak follow up, itu berabe. Kenapa kita follow up perlu? Nih, jadi kalau kita follow up perlu, ini luka seperti ini nggak bisa kita apa-apain. Jadi caranya ya kita kasih dressing aja, balutan seperti tadi. Supaya apa? Supaya otolisis terjadi. Otolisis itu apa sih? Tubuhnya sendiri yang melakukan perbaikan gitu ya, membuang jaringan-jaringan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Supaya apa? Jaringannya warnanya merah. Nah, kalau jaringannya sudah warna merah, dia akan segera menutup. Itu sebetulnya ya, yang tadi lihat wound healing continuum ya seperti ini wound healing continuum. Oke. Jadi itu terus dilakukan kurang lebih sekitar 12 minggu atau 3 bulan ya, sampai pasiennya healing lah ya, kita biasanya ada di sana kurang lebih seperti itu. Yang keempat adalah collaboration. Jadi kalau kita ketemu kasusnya sudah infeksi, terus kemudian kita lihat tanda-tandanya dia makin buruk, misalnya terjadi CRAS syndrome dan lain sebagainya, berarti kita harus segera level ke rumah sakit. Apalagi kalau dia mengancam jiwa ya, jadi kompleks wound dan yang mengancam jiwa, misalnya burst abdomen, itu juga harus segera kita refer ke rumah sakit, kita nggak bisa tangani. Atau tiba-tiba perdarahan masif, kita juga ketemu tuh kanker payudara, tiba-tiba perdarahan masif yang nggak karu-karuan, ya kita harus refer segera ya ke rumah sakit atau ke tim kesehatan yang lebih tinggi lagi ya. Terutama untuk mengatasi masalah-masalah tadi, simptomnya tadi yang mengancam jiwa dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kegiatan 7 step tadi adalah satu kegiatan ya, 4 kegiatan yang dibagi menjadi 7, yang tujuannya adalah bagaimana caranya masyarakat mendapatkan penanganan perawatan luka yang tepat. Jadi dampak dari disaster yang terutama perawatan luka itu bisa teratasi dengan baik. Oke, jangan lupa ya, multidisciplinary team itu kita terus minta ke dinas kesehatan, puskesmas setempat dan lain sebagainya untuk sama-sama terus untuk menangani. Jadi kayak seperti ini kan enak gitu ya. Oke. Terus kemudian kita juga lakukan proper documentation. Nah, proper documentation ini biasanya kita gabung nih bareng-bareng di WAG. Jadi di WAG kita sama-sama lihat sampai sejauh mana kawan-kawan kita. Terus kemarin tuh di Semeru kena abu vulkanik di tangan semuanya kemerahan gitu ya, terus kita mau diapain gitu. Kita dapat kasus di salah satu daerah di NTB, cuma dikasih salep, terus kemudian ditutup pakai kantong plastik gula, 3 hari dibuka udah sembuh. Jadi kita lakukan seperti itu. Jadi kita nggak balut-balut dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh kenapa dokumentasi kita sama-sama. Jadi dokumentasi nanti masuk di WAG, di dalamnya situ ada saya, ada Ibu Sekjen, tuh ada Ibu Marina Rura, ada Pak Presidennya, ada pakar-pakar yang lainnya ya, ada Pak Ikram, Pak Edi, dan lain sebagainya. Di situ kita sama-sama ngebantu teman-teman kita, sekaligus coaching, kalau misalnya tiba-tiba ketemu kasus-kasus yang sulit. Apa yang ditulis? Yang ditulis tadi, 7 step tadi. Jadi A, B, C, D, E, F-nya ditulis. Kalau perlu G, berarti kita harus refer. Kalau tidak, ya berarti follow up. Kapan kita mau follow up? Nah, follow up tadi, itu penting untuk scheduling. Jadi nanti di scheduling udah ditulis, nanti tim berikutnya datang, ini loh pasien yang di follow up, namanya ini, kondisinya sekian, dan lain sebagainya. Ya, jadi terencana seperti itu sudah kita coba lakukan secara proper ya, secara tepat gitu ya. Oke. Terus satu hal lagi yang tidak kita lupakan adalah psychological aspect. Nah, kebetulan di WUKER kan kita ada satu konsep yang namanya mental health ya, kesehatan jiwa. Di situ ada Prof. Budi Ana Keliat. Jadi kita juga kerjasama nih dengan tim jiwa untuk melihat disaster situation itu kebutuhan terhadap psikososial aspek juga harus dipenuhi. Ini kemudian saya juga lagi diskusi nih hari ini tadi dengan tim paliatif ya. Di situ ada pernah di sounding juga ya, mudah-mudahan didengar juga nanti bisa disampaikan gitu ya. Mungkin mulai aktif lagi nih misalnya dengan Ibu Kristanti ya, itu dengan paliatif disaster, kayak apa sih sebetulnya harus kita lakukan bersama-sama ya dalam satu bentuk program profesi. Di situ ada kesehatan jiwa, ada paliatif dan lain sebagainya untuk menilai psikososial aspek. Jadi jangan sampai pasiennya juga stres ya. Ini pas lagi COVID nih ya, pas kemarin 2021 di Mamuju Majene. Oke, nah ini gambar-gambar ya, gambar-gambar kegiatan kita, jadi udah board of story, jadi tadi itu ya, urutan-urutannya
Apa sih sebetulnya disaster strategi yang kita lakukan? Ya, kita harus lakukan preparation, terus kemudian kita cek base camp kita udah lengkap apa belum, alat-alat dan lain sebagainya, terus kemudian siapkan timnya, 7 step, kemampuan 7 step disaster wound management, multidisiplin, sampai ke proper documentation. Itu aja tuh sebetulnya 5 hal tadi ya. Nah, ini yang dilakukan ya. Jadi kita punya struktur organisasi, ada koordinator, co-koordinator, kemudian ada yang di base camp, ada yang di home visit, ada yang hospital visit. Bapak Ibu, konsep ini nih, ini kita bawa di internasional dan itu mereka sangat antusias sekali dengan kegiatan kita gitu, sehingga beberapa tuh kawan-kawan kita juga diundang ke internasional untuk diskusi tentang disaster wound management ya. Oke, ini dressing centernya, nih alat-alat seperti ini ya. Jadi kalau dibilang alatnya mahal, ya memang saya nggak bilang mahal ya, tapi affordable, artinya mampu lah, masih bisa dipenuhi kebutuhannya. Karena kalau dibandingkan dengan kecacatan, terus kemudian kematian, itu jauh lebih penting gitu loh. Jadi memang harus diadakan. Jadi kalau dibilang kebutuhannya terhadap perawatan luka sangat tinggi, iya betul sangat tinggi. Tapi memang ada beberapa yang bilang mahal itu nggak bisa diadakan dan sebagainya. Jangan, ini harus diadakan karena kalau tidak diadakan, angka tadi itu yang bisa membuat tambah runyem gitu di lapangan. Nah ya, jadi kita dapat donasi, terus kemudian kita sampaikan ke kawan-kawan di daerah. Ini base camp-nya di praktek mandiri keperawatan ya, jadi luar biasa sekali tuh. Gambar pemetaan praktek mandiri keperawatan di seluruh Indonesia ternyata sangat bermanfaat sekali, terutama pada saat terjadinya disaster. Nah, yang di mana di Jawa Timur saat ini nih kita ada di Pediscare ya, untuk ngirim semua donasi-donasi ke sana sehingga nanti praktek mandiri Pediscare tadi akan menyerahkan kepada kawan-kawan kita yang ada di lapangan untuk dipandu oleh gubernur. Nah, gubernurnya namanya Mas Buran di sana. Oke. Ini Mas Taufik ya, di base camp di Gempa di sana, di Nusa Tenggara Barat, disiapkan tempatnya gitu ya, di public health, kerjain tuh. Kasus seperti ini habis dari rumah sakit dikirim ke camp gitu ya, nggak ditaruh di rawat inap, taruh di camp-camp ya, kita kerjakan. Kalau sesuai ya, jadi kita direferkan tuh seperti tadi. Kita juga kerjasama dengan military camp, ABRI ya di situ ya, pasang benderanya di sana gitu kan. Nah ini juga sebetulnya satu kebanggaan juga buat para lulusan kita ya, karena kita bisa memberikan satu arti lah buat masyarakat kita, terutama pada saat disaster ini. Ini suasana di camp ya, yang dilakukan, barang-barang yang ada ya kita pakai juga, gitu ya. Oke, di ambulans, nih di truk yang buat ngangkut sapi gitu kan. Kita home visit di sana. Oke, ya nih pas gelap juga akan dilakuin. Oke, ya. Di rumah sakit nih pas di Lampung kemarin. Kebetulan saya sempat mengunjungin ke sana. Oke. Luka bakar ya, hospital visit kita di sana. Ini kalau nggak dirawat dengan benar ya kayak gini nih, stres kita ya. Nah, nih luka-lukanya nggak kecil loh ya, luka-lukanya cukup besar kan. Tapi kawan-kawan di lapangan mereka tenang ya, lakukan perawatan tenang ya. Luka-luka yang sudah dijahit terus kemudian infeksi, 20 pasien per hari dilayani di sana, kita hanya bisa segitu memang, nggak banyak. Terus ada juga kita ketemu pasien dengan luka diabetes gitu, ini kan udah hitam gini, ternyata dia memang dengan luka kronik, ya kita rawat juga gitu ya. Maksud kita tinggalin, bukan karena bencana ya terus nggak dirawat, ya enggak lah, tetap kita bantu rawat ya, supaya tidak terjadi infeksi lanjut gitu ya. Ini kasus luka bakarnya yang dirawat. Oke, kita lihat hasilnya kan ya, perbaikannya signifikan. Kalau dilihat, pikir putih begini jadi enggak, ini kita maunya begini dulu dia sampai dia pink, sampai rasa sakitnya hilang. Oke, ini terbuka, pas dibuka ada juga yang ada belatungnya gitu kan. Nah, ini kan nggak jadi, tapi dengan perawatan yang tepat, jadi bisa granulasi seperti ini, sehingga dia bisa tertutup lagi. Oke. Tuh ya, tadi nih yang di leher ya, kelihatan ya, kenapa kok sampai sebesar itu. Walaupun lukanya di sini, tapi yang ditutup jangan cuma di sini, tapi kita cek yang merah sampai mana. Oh sampai atas, sampai bawah, berarti harus tutup semua. Pas dirawat kan kelihatan, ya, mana yang hilang. Nah ini proses autolisis nih.
Nggak dilakukan debi demang di tempat. Suasananya nggak cukup untuk itu. Jadi kita cukup sederhana. Debi demang juga debi demang yang sederhana, yang tidak menimbulkan perdarahan. Jadi kalau ada perdarahan di tempat kan stres ya, jadi kita tidak menimbulkan perdarahan. Oke, ketemu juga pressure injury di sana ya. Nah, nih ngerjainnya kan, coba ya. Jadi memang kawan-kawan kita nih luar biasa, mereka turun ke lapangan sampai seperti ini. Nih, kasus rumah bambu itu sampai nih lukanya sampai sebesar ini ya dirawatin satu-satu. Kayak gini ya nggak direfer di rumah sakit dia pusing, terlalu banyak kasus gitu yang mesti harus ditangani. Jadi kita tangani di komunitas masih bisa. Jadi di sini kemampuan clinical leadership tadi itu yang harus dibutuhkan. Jadi perawat kita sebagai seorang nurse practitioners, mereka langsung oh ini bisa dirawat di kita. Ini mampu kok kita lakukan gitu. Karena mereka sudah ada dengan skill base full-nya ya. Nih ya. Oke. Kapan harus dibuka, kapan belum dibuka. Nah, ya yang hancur berantakan ini nggak dirawat di rumah sakit, udah dirawat di komunitas aja sama kawan-kawan kita di camp. Oke, tangan ya. Kayaknya kalau lihat luka udah wajahnya udah gemes gitu ya. Ini kasus-kasus yang nggak kita sangka temui ya, ada kanker, terus kemudian ada stoma. Tadi saya cerita ada wound stoma kontinen. Ternyata pas pada saat di bencana juga kita ketemu pasien stoma. Nah itu harus ditangani segera. Ya, ada juga kasus nih cara perawatannya kayak gini, pasiennya nggak bisa ngapa-ngapain, dirapikan lebih rapih gitu ya. Ini sebetulnya dibutuhin gitu. Coba bandingkan gitu kan. Nah, jadi artnya itu harus muncul memang. Oke, kasus luka bakar ya, lagi masak terus kena gitu, pas lagi bencana gitu, nah healing cepet gini kan seneng ya. Nih juga seperti itu ya. Ini yang dibutuhin gitu. Jadi nggak berlama-lama pasien dengan kesakitan. Karena apa? Kita menggunakan dressing-dressing yang mempertahankan kelembapan. Kalau sembuh ya senang lah. Perawatnya juga senang, dia tulis di situ ya boleh-boleh aja supaya nggak stres gitu kita ya. Happy is a part of the story gitu kan. Oke. Kunjungan terakhir sembuh, wah, itu satu kebahagiaan yang luar biasa memang buat kita. Gitu. Oke. Jadi Bapak Ibu, kalau boleh saya simpulkan gitu ya. Jadi kita lihat bahwa 7 Step Disaster Wound Management ada salah satu konsep yang mudah dan bisa diterima oleh kawan-kawan kita. Dan nggak mesti harus belajar sampai berbulan-bulan untuk konsep perawatan luka. Perawatan luka tuh gampang banget gitu. Ikut 4 hari udah bisa ngerawat luka, nggak bisa gitu. Kalau mau advance lagi boleh nggak? Ya boleh. Yang namanya ilmu itu kan makin lama makin advance. Tapi bukan berarti, oh kalau gitu rawat luka harus tingkatannya harus yang level yang lebih tinggi. Enggak. Bapak Ibu ngerawat luka tuh justru kalau misalnya masyarakat bisa rawat luka sederhana aja kita sudah tertolong banget. Yang penting tuh yang paling menakutkan adalah kita ada di ring of fires di situ ya. Ada natural disaster yang kemungkinan kita tiap hari terima. Kenapa kok kita Jakarta tuh konsepnya Jakarta Bogor ya Pak Jajat ya, kita terus concern supaya perawatan luka tuh tersebar. Kenapa? Karena ada kemungkinan akan disaster gila-gilaan. Itu waktu disaster evakuasi Ibu Marina dari Pro M sampai ke mana? Sampai ke ujung sana itu juga ketemu tuh daerah luka-lukanya gitu ya. Jadi memang event disaster itu membutuhkan satu hal yang harus menjadi concern buat kita. Dan ingat bahwa disaster situation itu bukan sesuatu yang mudah. Jadi panik, cemas, takut tiba-tiba pas lagi rawat luka tiba-tiba gempa nyusul gitu. Misalnya waktu itu cerita teman-teman di Palu gitu ya. Tuh nurse Ikram Bok cerita sampai nangis gitu pas rawat luka tiba-tiba lampu mati, tiba-tiba terus tanah bergerak dan lain sebagainya. Jadi memang bukan situasi yang mudah gitu. Jadi buat saya kawan-kawan yang turun di bencana tuh suatu yang luar biasa. Saya ingat tuh waktu di Yogyakarta lagi tidur jam 2 malam harus lari ke bawah karena kita tidur di lantai atas. Kan memang situasinya tuh memang berbeda. Mungkin itu ini referensi yang bisa dibaca. Mudah-mudahan hari ini bisa membuka inspirasi ya, buka inspirasi terus kemudian membuka mata hati gitu ya. Nah, kawan-kawan kita di sana masih di pelayanan perawatan luka, ini kodenya kita tempel di sana. Jadi teman-teman di sana bisa tahu oh ini ada layanan perawatan luka. Kami juga masih terus menggalang donasi dan lain sebagainya ya.
yang tergabung di Pray for Semeru. Mungkin itu Pak